97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang di sana pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Pemerintah Kota Padang Panjang 2024 resmi ditutup. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi amankan seorang pria yang diduga kerap memeras petugas parkir. Buletin Berita Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikulah berita Minang nan pertama. Orientasi pegawai pemerintah Jo Perjanjian Kerja PPPK Pemerintah Kota Padang Panjang 2024 resmi ditutup melalui prosesi upacara api semangat bela negara. Berikut laporan Nofri. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Kota Padang Panjang 2024 resmi ditutup melalui prosesi upacara api semangat bela negara di PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi, Jumat 31 Oktober 2025 malam. Kegiatan nambah langsung selama 4 hari 27 hingga 31 Oktober diikuti 70 peserta dari formasi guru, serta tenaga teknis. Penutupan dipimpin Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis dan menegaskan pentingnya semangat bela negara untuk seluruh ASN dan P3K sebagai garda terdepan pelayanan publik. Dikatakan upacara bukan hanya sekedar prosesi simbolik, api yang dinyalakan adalah manifestasi dari tekad dan komitmen menjaga keutuhan NKRI. Wali Kota menekankan para P3K bukan sekedar pegawai, tetapi pengemban amanah negara dan hadir untuk memperkuat birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta menjadi wajah pemerintah di mata masyarakat. Wako Henry juga mengingatkan 5 dasar bela negara dan harus tertanam dalam diri setiap ASN, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Dalam arahannya, Wako Henry menyoroti tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Di mana ASN memegang peran strategis dalam mewujudkan bangsa nan makmur, adil dan sejahtera. Dirinya juga berpesan agar semangat yang dinyalakan dalam upacara tersebut taruh dijago dalam pengabdian sehari-hari. Wako Hendy menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM dan Allah menyelenggarakan kegiatan Kojobaya. Dirinya berharap para P3K dan Allah menyelesaikan orientasi dapat kembali ke instansi masing-masing jo semangat baru dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai ASN. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat taruh menekan harga cabai di pasaran jo mengadukan gelaran pangan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Eka Dina Oktavia mengatakan antusias masyarakat membeli komoditi pangan cukup tinggi. Gelaran pangan murah merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah kenaikan harga sejumlah komoditi pangan saat Dalam gelaran pangan murah, pihaknya menjual 1 karuang bare stabilisasi pasokan 100 harga pangan SPHP
berisi 5 kg sarago Rp63.000, bawang merah Joharago Rp22.000 per kilogram. Eka Dina Oktavia Baharo ke depan item pangan nan dijual dapat ditambah kerana harago di pasaran Tarui mengalami peningkatan. Desana Pandangan Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi amankan seorang pria berinisial C alias SK 42 tahun dan diduga kerap memeras petugas parkir di kawasan basement gedung Pasar Ate. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Tim Burusergap Buser Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi meringkus seorang pria berinisial C alias SK 42 tahun dan diduga kerap memeras petugas parkir di kawasan basement gedung Pasar Ate Kota Bukit Tinggi. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi Kompol Anidar membenarkan penangkapan itu dan mengungkapkan pelaku diamankan pada Sabtu 1 November 2025 setelah tertangkap tangan mengambil uang dari petugas parkir. Saat masih dalam pemeriksaan untuk mendalami motif dan kemungkinan ada korban lain. Dari hasil penyelidikan di lapangan ulas Anidar, C disabui hampir setiap hari meminta uang secara paksa ke petugas parkir dan petugas di lokasi tasabui. Nominal nan diminta bervariasi, bahkan pada akhir pekan mencapai 300 hingga 400 ribu rupiah per hari. Anidar menjelaskan penangkapan dilakukan sekitar pukul 15:30 menit waktu Indonesia Barat, indak lama setelah C menerima uang dari petugas parkir. Pelaku dibekuk saat turun dari mobil di muka Masjid Raya Bukit Tinggi. Usai keluar dari area gedung parkir, polisi menyita uang sebanyak 300 ribu rupiah sebagai hasil dari petugas parkir berinisial T dan A. Anidar menyebutkan pelaku juga diduga merupakan mantan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan telah dirumahkan beberapa waktu lalu. Yang bersangkutan sudah kita amankan, sudah ditangkap dan sudah ditahan. Pemerasan, jadi semenjak dia putus kontrak sama yang tempat parkir itu, mulai bulan Agustus 2025 dia sering memeras yang anggota kontrak di situ, ada 4 orang yang menjaga parkir. Kalau setiap hari libur mintanya sampai 400 sampai 500 per hari. Kalau hari biasa hanya 100. Dia pemerasan. Dia bertato dia kan, tinggal di Panorama Baru. Itu yang melaporkan kan hanya pegawai kontrak yang menjaga parkir. Dia masyarakat belum ada. Dia tidak tergabung maksudnya untuk memeras masyarakat. Enggak. Mungkin karena apa ya? Karena sakit hati atau gimana gitu. Anidar menambahkan, Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih menelusuri apakah aksi pemerasan dilakukan sendiri atau melibatkan pihak lain. Anidar menegaskan, kasus menjadi perhatian publik di lokasi kejadian berada di jantung kota dan menimpa petugas parkir Pemko Bukit Tinggi dan Polresta Bukit Tinggi mengimbau masyarakat melapor apabila pernah mengalami tindakan serupa. Yudi Prama Agustino melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kabupaten Agam merehab 83 dari 427 warga binaan pemasyarakatan kasus penyalahgunaan narkotika dan dapat terbebas dari obat-obatan tersebut. Kapal Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang Budi Soeharto mengatakan ke-83 warga binaan pemasyarakatan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional BNN Sumbar. Rehab dilakukan duo cara, yakni mental dan medis. 83 warga binaan pemasyarakatan hanya direhab konseling pembinaan mental agar indak mengkonsumsi narkotika. Menurutnya, rehab dilakukan untuk mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika. Desana Pandangan TNI Manunggal membangun desa K126 berhasil menghubungkan jalan sepanjang 5,8 km di Nagari Ketiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Tim pengawas Jo evaluasi Wasef Mabes TNI AD meninjau langsung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 di Jorong Mendiangin Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, baru-baruko. Kapalo tim Wasef Brigjen TNI Heru Langlang Buana di Kinali kepada wartawan mengatakan TMMD ala berjalan secara maksimal. Bahkan menurutnya, pengerjaan jalan sarato kegiatan non-fisik juga hampir selesai dikerjakan sejak Rabu 8 Oktober kapatang, di mana pembukaan jalan sepanjang 5,8 km jalan ala selesai dilakukan, dan tinggal tahapan pengerasanan masih tarwih berlangsung. Kinerja yang luar biasa, tadi sudah saya langsung sampaikan juga, dengan waktu yang ada bisa sampai dengan kondisi ini, dan kita lihat di belakang kurang lebih
200 meter lagi ya Pak ya, bisa disampaikan. Nah ini harapannya ini juga bisa segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Nanti mohon bantuan dari Pak Wali, dari Pak Wagub, khususnya buat PU segera meratakan dan menyelesaikan apa yang sudah dirintis oleh program kegiatan dari TMMD, sehingga benar-benar siap dan kita akan berpacu dengan hujan dan hujan dan ini rumput-rumput yang sudah bisa kita buka seindah dan serapi hari ini yang kita tinjau. Kepala Tim Wasef Brigjen TNI Heru Langlang Buana berharap agar jalan yang dibangun dapat digunakan bagi masyarakat guna memperlancar akses transportasi di daerah Ko. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Allah menyalurkan bantuan sosial kepada 56.190 kapal keluarga dari total 69.549 kapal keluarga penerima sesuai data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kapalo Dinas Sosial Pasaman Barat, Randi Hendrawan mengatakan bantuan sosial nan Allah tersalurkan terdiri dari program Keluarga Harapan PKH sebanyak 24.836. Randi Hendrawan menjelaskan program Keluarga Harapan PKH merupakan program bantuan sosial dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan dikelola Kementerian Sosial atau Kemensos. Bantuanku diberikan jo syarat bahwa keluarga penerima harus memenuhi beberapa kondisi, serupa mengirimkan anaknya ke sekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, serta mengikuti program pendidikan kesehatan. Programnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, juga meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga. Dusana Penanga, anggota Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi, Dedi Fatria SHMH Datuk Mangkuto Sutan, adokan diskusi adat Kurai Limojorong bersama Persatuan Wanita Kurai PWK Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta. Di dalam budaya Minangkabau, setiap perempuan itu adalah pemimpin. Yang paling optimal di hidup kita itu adalah perencanaan manajemen tadi itu. Mustahil seorang pemimpin punya perencanaan. Kita tidak ingin ke depannya Ibu Dundo, kita banyak tetapi tidak punya program dan tidak punya produksi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Bukit Tinggi melalui dana pokok-pokok pikiran pokir anggota Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi, Dedi Fatria SHMH Datuk Mangkuto Sutan pada 3 November 2025 bertampil di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi aduan diskusi adai bersama Persatuan Wanita Kurai PWK Bukit Tinggi dengan dihadiran narasumber Dedi Fatria SHMH, Zul Yetri SPD, Yusrizal, Profesor Dr. Sylvia Hanani, SAG MSI, Sarato Efni SPD. Diskusi adai Kurai Limojorong dilakukan diikuti 250 orang peserta dan dibuka oleh staf ahli Pemko Bukit Tinggi Emil Akir Esos mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Juga dihadiri Kabid Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Haji Heru Tri Astanawa SPDI MPD, Ketua Bundokan Duang Kota Bukit Tinggi, Ketua PWK Kota Bukit Tinggi Hajah Linda Zubir SPD, dan juga bertujuan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai adai luhur sesuai adai pasandi syarat pasandi kitabullah ABS SBK serta Pusako Kurai Limojorong kemukunya memiliki nilai kemanfaatan. Juga Bundokan Duang dan Putih Bungsu bisa memahami adai budaya di Kurai Limojorong secara khusus dan di Minangkabau secara umumnya, dan maju indahnya nagari terletak ujung tombaknya di Bundokan Duang. Emil akhir sampaian bahwa adai sepanjang panjang harus diulang-ulang walaupun tu Allah taruh dibicarakan, dan juga Pemko Bukit Tinggi berterima kasih atas perhatian Inya Dedi Fatria dan Allah memfasilitasi acara dilakukan di acara bagaimana mengimplementasikan katunan ampe dan dalam budaya merantau harus menyesuaikan diri, dan dalam kaitan itu keberadaan civil society dan adu di Kurai Limojorong perlu diwariskan dan acara dilakukan kemukunya harus dilanjutkan. Pemko mendukung dan mengapresiasi karena diskusi adat ini perlu sering diadakan. Dengan sering dilaksanakan diskusi adat ini minimal akan mengingat-ingatkan kita. Sebab kadang-kadang karena rutinitas sehari-hari kita bisa lupa dalam pewarisan nilai-nilai kepada anak kemenakan. Itu juga sangat penting karena pewarisan nilai-nilai ini perlu dilakukan secara terus-menerus. Kearifan lokal itu yang adat seni kanari itu perlu. Sebab bagaimanapun nilai-nilai adat ini kan bagian dari identitas kita orang Minang, bagian identitas di Bukit Tinggi, bagian identitas dari orang Kurai di Limojorong. Tidak sepenuhnya tahu
tahu mereka perlu dilaksanakan terus-menerus diwariskan nilai-nilai ini. Ju anggota Komisi 1 DPRD Kota Bukit Tinggi dari Fatria SHMH, Datuk Mangkuto Sultan harapan PWK Kamukonyo harus ada pondasi kurikulum bagi putih bungsu. Diakuinya bahawa kiniko minim pemahaman ranji termasuk cara berpakaian dan kuliner, dan satu jorong harus memiliki satu kurikulum pembelajaran. Setidaknya bisa membangun sebuah institusi pendidikan informal bagi putih bungsu. Seandainya PWK hari ini bisa membuat kurikulum pendidikan untuk putih bungsu, barangkali itu sangat luar biasa. Terkait masalah adat baca robarale, kini bu berimau ranji si payah kami metong. Saumuambu sampai puluh 6 tahun, bisan segala macam bako dari ranggai laki-laki. Susah, tak terekam di kami dulu. Jadi setidaknya pemahaman terhadap ranji itu bisa dibuat sebuah materi, kemudian juga terkait dengan berpakaian, kemudian juga terkait dengan bagaimana kuliner Minang dan lain-lain. Setidaknya satu jorong melahirkan satu materi. PWK ke depan lebih terstruktur. Lima ibu samujo inya-inya kita sibuk mauri dan bagala-gala sih baru nan bagala sih nasi baru fungsi dan peranan ini mamak lah jaleh fungsi itu. Lah 10 diskusi ambo mambok diskusinya mamak kon talawara banyak. Seperti itu yang terjadi. Kita cukup melupakan hakikat fungsi ini mamak itu yang sebenarnya mauri kemanakan. Nah rasanya jo persoalan itu tidak begitu berbeda dengan PWK. Orang tua nang kadiaroan kamajadai wallahu alam bisawab. Bacaro berpakaian, bacaro menghadapi bacaro badun sana, bacaro babako. Kalau kami kadiaroan orang tua, orang gae, kabarana lah bade. Peran PWK tidak bisa dikesampingkan kiniko dalam keberadaan di Bukit Tinggi, termasuk manajemen leadership di Minangkabau dilakukan PWK Bukit Tinggi, dan acara nan samo juga dilakukan pada 2 November 2005 di Aula SMKN 1 Bukit Tinggi dengan hadirkan peserta dari putih bungsu. Joni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi bertema peran Bundo Kanduang dalam mewariskan nilai-nilai adat, budaya, dan agama bagi generasi muda untuk mendukung Smart Surau. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan peran Bundo Kanduang sangat strategis dalam menjaga serta mewariskan nilai-nilai adat, budaya serta agama kepada generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta perubahan sosial. Menurutnya, program Smart Surau tidak hanya berkaitan jo digitalisasi aktivitas keagamaan, tetapi juga penguatan fungsi surau sebagai pusat pendidikan karakter serta keagamaan. Maigus Nasir berharap para Bundo Kanduang mampu menjadi teladan dan agen perubahan dalam keluarga serta lingkungan sosial. Keperadaan perempuan Minangkabau menentukan arah generasi bangsa, terutama dalam membentangi anak-anak dari pengaruh negatif era digital. Dusana Padanga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar rapek koordinasi pertama di Alam Tabuka sebagai langkah memperkuat komitmen Karajokare ikhlas jo tuntas di kalangan pejabat daerah. Berikut laporan Irsyad. Sebanyak 184 pejabat eselon 2 J3 pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengikuti rapek koordinasi bersama pimpinan daerah di kawasan Bukit Mentoba, Negari Tapi Selo, Kecamatan Lintobo Utara. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan yang pertama kali dilaksanakan di alam terbuka sebagai bentuk komitmen baru dalam membangun semangat kerja keras, ikhlas jo tuntas. Bupati menilai pelaksanaan rakor tanpa sekat jo tembok menjadi simbol keterbukaan sarana sarana memperkuat komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurut Bupati, aparatur sipil negara memiliki tugas utama bagian pelayanan publik non optimal sehingga pelaksanaan rakor di alam terbuka diharapkan mampu menghapus ego sektoral. Bupati menegaskan bahwa kegagalan C unit Karajo dapat mempengaruhi kinerja daerah secara keseluruhan sehingga sinergi antar instansi menjadi keharusan untuk mencapai visi pembangunan kabupaten. Eka Putra menjelaskan bahwa rakor Sinar Cinta juga menjadi jembatan dalam menghapus sekat birokrasi, membangun komunikasi horizontal, serta menciptakan keselarasan Karajo di lingkungan pemerintahan daerah. Ini kita berada di alam terbuka. Ada sumur di belakang, air. Di sini ada pohon, ada bukit. Semua itu bekerja dalam ekosistem yang sinergi dan menghasilkan hasil yang dicapai sangat sempurna. Apa itu? Kehidupan. Semua yang saya baca tadi hasilnya adalah suatu kehidupan. Pohon hidup di sini. Binatang-binatang kecil juga hidup di sini. Begitu pula dengan institusi yang saya dan Pak Wabuk pimpin di Tanah Datar. Kita semua ini adalah
satu ekosistem, namanya ekosistem pelayanan publik. Untuk itu, pada momen yang baik ini, kita duduk sama-sama di sini, di ruang terbuka, di alam terbuka, tujuannya untuk menyatukan kita. Dan yang terpenting bagi saya adalah meninggalkan ego sektoral dari Bapak ini. Itu yang terpenting. Bupati menambahkan kegiatan Kojo menjadi momentum memperkuat 3 pilar etos kerja, yakni Karajo Cerdas, Karajo Ikhlas, jo Karajo Tuntas sebagai kunci keberhasilan daerah. Bupati Tanah Datar itu turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Kejari, jo Ketua DPRD Tanah Datar dan hadir sebagai narasumber jo bagian materi dalam kegiatan itu. Irsyad melaporkan. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko Selasa 4 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.